Halo semuanya, saya Firyanul Rizky. Selamat datang kembali di video pembelajaran ini tentang struktur data dan algoritma. Pada video ini kita akan membahas algoritma insertion sort, dimulai dari konsep dasar sampai implementasi ketiga bahasa pemrograman yaitu C++, Java, dan Python. Mari kita awali dari pemahaman konsep dasar terlebih dahulu sebelum implementasi kodenya. Kita awali dengan mengambil contoh sederhana. Misal, kita punya array dengan masing-masing nilainya yaitu 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, dan 4. Jadi inilah array yang belum terurut atau kita namakan unsorted array dalam bahasa Inggris, oke? Nah, asumsikan bahwa kita ingin mengurutkan setiap nilai pada array ini menggunakan algoritma insertion sort. Kita mulai langkah demi langkah sampai nanti kita lihat salah satu animasi yang dapat mempermudah kita memahami dan mengingat setiap langkahnya. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah melihat elemen pertama. Jadi 6 ini adalah elemen pertama. Sampai sini kita hanya sebatas melihat saja, belum melakukan apa-apa. Kemudian pilih elemen kedua yakni 5. Kita akan mengurutkan atau sorting setiap nilai secara default atau dalam urutan naik atau biasa disebut sebagai ascending order dalam bahasa Inggris. Nah, ini akan berlaku sebaliknya. Jika ada yang menyebutkan urutan menurun, itu merupakan kustomisasi. Jika tidak disebutkan penamaan pengurutannya, maka sudah jelas ascending order. Oke, kita lanjut. Fokus ke elemen kedua di sini yaitu 5. 5 lebih kecil dari 6. Maka dalam array dengan elemen terurut, 5 yang misal kita simpan di variabel K harus berada di sisi kiri, sedangkan nilai 6 akan pindah ke kanan. Hal ini karena kita ingin setiap elemen array terurut naik. Oke, kita ulangi lagi. Tepat di array ini yang memiliki elemen terurut, nilai 5 harus pindah ke sisi kiri, sedangkan 6 pindah ke kanan. Jadi mari kita lakukan elemen selanjutnya dengan cara yang sama. Nah, sebelumnya kita telah mengambil elemen kedua ini. Oke, jadi ini adalah elemen pertama, kedua, ketiga, elemen keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Tentu saja dalam beberapa bahasa pemrograman seperti C atau Java, kita menyebutnya elemen ke-0, 2, elemen ketiga, dan seterusnya. Sedangkan pada kasus ini kita sebut saja elemen pertama karena jauh lebih mudah untuk memahaminya daripada kita memakai elemen ke-0. Tadi kita sudah awali dengan mengambil 5 yang merupakan elemen kedua, lalu dibandingkan dengan elemen yang pertama. Dan kita sudah paham bahwa 5 harus di sisi kiri dan 6 harus di sisi kanan. Jadi hal pertama, kita lakukan swapping atau pindahkan 5 ke dalam variabel yang kita namai K. Kita simpan nilai 5 ke K. Jadi simpan ini di sini. Kita lanjutkan mengambil nilai 6. 5 harus di sisi kiri, lalu 6 akan pindah ke kanan. Jadi yang kita lakukan adalah memindahkan 6 ke kanan. Elemen array sisanya tidak kita lakukan apa-apa. Perhatikan di sini, saya tidak melakukan apa-apa pada elemen sisa dari array ini. Saya hanya memberi koma di sini. Elemen sisa array ini kita biarkan, tidak kita lakukan apa-apa. Lalu kita simpan elemen kedua ke dalam variabel K. Kemudian bandingkan K dengan 6. Perhatikan 6 di sini lebih besar, yang berarti 6 akan pindah ke kanan. Jadi 6 pindah ke kanan. Tidak ada lagi elemen di sini. Jadi tinggal kita tempatkan 5 di sini. Jadi elemen kedua sudah kita tangani. Dan inilah akhir dari iterasi pertama. Inilah hal pertama yang harus diperhatikan. Kita sudah menyelesaikan salah satu sub array dari 2 sub array yang kita punya. Ini adalah sub array yang sudah kita proses, sementara yang ini adalah sub array yang belum tersentuh atau belum kita proses. Sub array yang saya maksud adalah subset dari array yang memiliki nilai urut dari seluruh bagian array ini. Oke, jika teman-teman perhatikan. Ini adalah salah satu sub array pertama dan ini adalah sub array yang kedua. Jadi sub array ini sudah memiliki nilai terurut. Jika teman-teman perhatikan di sini, 5 dan 6 itu sudah terurut, sementara sub array yang menampung elemen sisanya belum terurut. Nah, saya akan memperjelasnya dengan menggambar kotak, oke, agar lebih mudah untuk memahaminya. Jadi 5, 6, 3, 1, 8, 7, 2, dan 4. Maka sub array ini sekarang terlihat telah diurutkan. Sedangkan sub array bagian ini belum terurut. Jadi sampai di sini kita sudah memproses elemen kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk memproses elemen ketiga dengan mengubah variabel K menjadi sama dengan 3 karena merupakan elemen ketiga. Seperti yang teman-teman lihat di sini adalah elemen yang bernilai 3. Maka 3 kita simpan ke variabel K.
Kemudian kita bandingkan 3 dengan 6. Maka 3 akan berada di sisi kiri, sedangkan nilai 6 akan pindah ke kanan. Pada subarray terurut kita dapat 6. Sementara nilai sisa subarray lainnya 1, 8, 7, 2, dan 4. Kita tidak melakukan apa-apa pada subarray ini. Nah, karena 3 kurang dari 6, maka 6 akan pindah ke kanan. Kita sudah tulis 3 di sini. Simpan 3 ke variabel K. Sementara nilai 6 kita pindah ke kanan. Nilai 6 ini sudah diproses. Sekarang kita proses nilai 5. Nilai 5 lebih besar dari 3, maka push nilai 5 ke kanan. Oke, kita push nilai 5 ke kanan. Nah, sekarang yang tersisa hanya nilai 3. Tidak ada elemen lagi di sebelah kiri. Jadi tempatkan nilai 3 di sini. Jika kita perhatikan, kita sudah selesai melakukan pengurutan. Pada iterasi pertama, kita proses elemen kedua. Di iterasi kedua, kita proses elemen ketiga. Nah, karena kita sudah memproses elemen ketiga, maka jika kita perhatikan, subarray ini dari elemen pertama sampai elemen ketiga sudah terurut naik sempurna, di mana 3 kurang dari sama dengan 5 dan 5 kurang dari sama dengan 6. Sementara subarray ini masih belum terurut karena kita belum memprosesnya. Pada poin ini kita telah memproses elemen ketiga, dan pada saat kita sudah memproses elemen ketiga, 3 elemen pertama dalam subarray terurut sudah terurut naik sempurna. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.